Halo teman Edukons, jumpa lagi di program Edu 101. Program yang membahas seputar keterampilan menulis, keterampilan konseling, dan keterampilan penunjang lainnya. Bersama saya, Rosli, yang akan membahas seputar PKM. Nah, teman Edukons, spesial edisi kali ini, kita akan lebih fokus nih membahas seputar skill writing, creativity, dan kemahasiswaan tentunya. So, teman-teman Edukons, stay tune ya, nonton video sampai selesai. Nah, buat kaum mahasiswa, apalagi mahasiswa baru nih, harus akrab dengan yang namanya program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, yaitu program yang menaungi berupa keterampilan menulis dan keterampilan-keterampilan lainnya. Emang harus sih ikut PKM karena menurut saya PKM itu dipandang sebagai ajang yang sulit bagi mahasiswa, tapi setelah kalian nonton video ini, yakinlah kalian akan bisa melewati yang namanya fase PKM. Nah, kalian tahu tidak? Lulusan perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Dan kerennya, skill thinking dan kreatif mahasiswa ini dapat disalurkan melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, sejarah PKM ini, teman-teman Edukons, for your information, PKM ini awalnya diinisiasi oleh Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa atau LKIM. Pertama di tahun 1988 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia atau UI yang kemudian dihitung menjadi PIMNAS perdana. Dalam pelaksanaan PKM ini telah dilaksanakan loh selama kurang lebih 35 tahun lamanya dan menjadi katalis peningkatan kompetensi mahasiswa Indonesia yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka MBKM. Siapapun yang sudah merasakan dunia PKM akan sangat bangga pastinya. Terus apa sih alasan mengapa kalian harus ikut PKM? Nah, yang pertama, PKM itu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi tentunya, teman-teman. Nah, dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu, PKM ini memiliki rubrik yang sudah bertaraf internasional. Nah, jadi output yang kalian peroleh nantinya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Nah, kemudian selain memperluas networking atau relasi, PKM ini include dengan MBKM. Jadi, kita bisa mengkonversi SKS mata kuliah. Jadi, pokoknya nggak bakalan rugi deh. Selebihnya, PKM itu banyak value-value yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti yang namanya program kreativitas mahasiswa. Sekarang kita ulik nih, karakteristik umum PKM itu. Nah, jika kita ingin berkecimpung dalam dunia PKM, kalian perlu tahu bahwa PKM itu bersifat teamwork atau kerja tim. Nah, ide kalian di sini bebas dan tidak dibatasi dalam menentukan ide, inovasi, dan keterampilan menulis kalian. Karena di bidang PKM itu ada banyak loh, ada sekitar 10 skim teman-teman, dan tentunya segala bidang keilmuan itu ada di antaranya. Jadi, bidang ilmu apapun kalian akan masuk dalam satu include skim tersebut. Nah, lalu bagaimana sih tahapan kegiatan PKM itu? Nah, jadi secara singkatnya, kalian bisa juga nih baca pedoman PKM dengan cara googling teman-temannya di kolom deskripsi di bawah. PKM itu dimulai dari tahap penyusunan pengajuan proposal program, kemudian jika proposal berhasil didanai, maka kita berkesempatan untuk memperoleh insentif dana dari pemerintah untuk menyelesaikan program tersebut. Nah, di tahap ini ada lagi nih yang namanya MONEF atau presentasi kemajuan program. Lalu, jika program itu dinilai berkelanjutan dan layak ke final, maka satu tim pelaksana PKM tersebut yang dinilai tadi akan berkesempatan nih untuk mempresentasikan karyanya melalui ajang Pekan Mahasiswa Ilmiah Nasional atau PIMNAS. Tahapan ini secara total mulai persiapan kurang lebih setahun jika kita berhasil lolos hingga ke tahap PIMNAS. Jadi secara ringkasnya tahapan PIMNAS itu seperti itu ya teman-teman Edukons. Kemudian di tahap PIMNAS sendiri, itu ditambah lagi tuh benefit yang teman-teman akan peroleh selain aku sebutin tadi. Kalian akan bertemu dengan mahasiswa terbaik dari segala penjuru provinsi di Indonesia tentunya. Explore informasi yang update seputar fenomena yang saat ini terjadi, dan tentunya kalian akan diskusi bareng nih bersama teman-teman mahasiswa. Dan yang paling penting adalah sertifikat Puspresnas yang tentunya menjadi key point jalur penerimaan beasiswa jika kalian berminat untuk melanjutkan studi ke depannya. Nah, setelah kita membahas panjang lebar nih seputar karakteristik PKM, prosedur PKM, dan alur-alur PKM, kita akan membahas nih teman-teman Edukons. Karena kalian sudah nungguin kan, apa aja sih tips untuk kita bisa lolos hingga ke tahap PIMNAS? Berdasarkan pedoman atau pengalaman saya pribadi, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama,
kalian tentunya harus taat aturan. Karena ini event yang memiliki sistematika penilaian, maka teman-teman harus membaca panduan kesesuaian tersebut. Kemudian yang kedua, sekarang teman-teman harus mulai nih tanamkan growth mindset. Atau cobalah hal-hal yang menantang dan keluar dari zona nyamannya kalian. Nah, kemudian ketiga, teman-teman bisa eksplorasi ide nih, yang tentunya akan menjadi fenomena baru di sekitar kita. Nah, ini tentunya akan melatih kepekaan teman-teman juga dalam menentukan ide PKM kalian. Nah, kemudian saat eksplorasi dan memulai eksekusi, jangan lupa nih teman-teman sharing bersama rekan setim atau dosen pendamping kalian untuk mempertajam konsep dan strategi kalian. Nah, kemudian yang kelima, yang paling penting nih, rajin membaca tren menarik dan mengikuti workshop-workshop terkait. Jangan lupa subscribe channel YouTube Edukons, follow akun Instagram dan TikTok Edukons. Untuk edisi selanjutnya, teman-teman Edukons boleh komen nih di kolom komentar. See you!